Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah, sebelumnya yang belum niat i'tikaf, untuk berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Insyaallah malam ini kita lanjutkan tentang fikih muamalat, masih membicarakan tentang al-bai', tentang jual beli. Malam kemarin kita membicarakan tentang definisi jual beli, dan yang kedua tentang rukun bai', rukun jual beli. Rukun yaitu 3. Yang pertama, orang yang melangsungkan akad jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, objek yang jadi benda yang jadi objek transaksi. Kalau dari si penjual berbentuk barang, dari si pembeli berbentuk uang. Yang terakhir, rukun yang terakhir adalah sighat, yaitu ijab dan kabul. Ijab artinya ucapan dari pihak si penjual yang artinya memindahkan kepemilikan. Ini saya jual buat bapak. Yang kedua, qabul. Qabul artinya ucapan dari pihak si pembeli yang menunjukkan bahwa dia akan memiliki barang yang dibeli. Contoh misalkan ini saya jual bapak seharga 10.000, ya saya beli. Jadi untuk sah akad jual beli disyaratkan harus adanya sighat. Artinya jual beli yang tidak dibarengi dengan ijab dan qabul, walaupun dari segi boleh memakan, si penjual ingin memakan uang yang diberikan sama si pembeli, begitu juga si pembeli ingin memakan barang yang dia beli. Hukumnya boleh dia makan. Misalkan saya beli barang dari orang, beli makanan, kemudian ketika beli tanpa akad ijab dan qabul, makanan tadi boleh saya makan. Setelah dibeli boleh makan, halal, karena si penjual ridha. Karena si penjual ridha memberikan makanan itu untuk kita setelah dijual. Tetapi perbuatan kita tadi melangsungkan akad yang tidak diiringi oleh ijab dan kabul, hukumnya haram. Jadi perbuatan melakukan akad transaksi yang tidak dibarengi dengan sighat, hukumnya haram. Walaupun bendanya nanti halal. Benda ini makan boleh. Karena melakukan akad ataupun transaksi yang tidak cukup syarat, hukumnya haram. Melangsungkan akad yang tidak cukup syarat artinya kita melakukan akad ataupun transaksi yang bertentangan dengan syariat. Syariat Allah mewajibkan setiap jual beli harus ada ijab dan kabul. Sedangkan kita tidak melakukan ijab dan kabul. Artinya kita tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya apa? Meninggalkan yang wajib, hukumnya haram. Haram melakukan transaksi yang tidak mencukupi syarat, termasuk dalam hal jual beli, yaitu ijab dan kabul. Kecuali ada sebagian ulama yang membolehkan tidak harus sighat. Pendapat yang pertama membolehkan pada benda-benda yang kecil, sayur, beli taman, sayur mayur, benda-benda yang kecil, 1.000, 5.000, 10.000.
Kata sebagian ulama kalau benda-benda yang kecil seperti itu boleh tanpa ijab dan qabul. Sedangkan benda-benda yang besar, misalkan harganya sudah puluhan ribu, ratusan ribu, malahan jutaan, hukumnya wajib dibarengi dengan sighat. Itu pendapat yang pertama. Ada sebagian pendapat yang lain mengatakan tidak harus ijab dan qabul pada benda-benda yang biasanya orang sudah menganggap jual beli walaupun dengan cuma ngasih barang, ngasih uang. Biasanya kalau misalkan beli benda-benda yang kecil, biasanya beli sayur, itu biasanya cuma ngasih sayur, ngasih uang, selesai. Kalau kita tanya ke orang ramai, ini yang dia lakukan sudah dianggap jual beli belum? Kalau orang-orang mengatakan oh cuma gitu aja sudah dianggap jual beli. Jadi patokannya ke uruf. Uruf itu artinya budaya setempat. Apabila di suatu tempat budaya mereka ada benda-benda yang cuma ngasih terima doang, mereka sudah menganggap jual beli, sudah sah. Tapi kalau benda-benda yang besar, HP yang jutaan misalkan, ataupun motor, ataupun mobil, apalagi rumah, tanah yang bendanya besar, biasanya orang tidak mencukupi dengan asal serah nyerah, dengan serah terima doang. Harus dibarengi, malahan harus ada saksinya, harus ada tertulisnya. Kalau yang benda-benda yang besar seperti ini tidak boleh akad tanpa dibarengi dengan ijab dan qabul. Jadi walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan, jadi pendapat yang pertama membolehkan pada benda-benda yang kecil, pendapat yang kedua membolehkan pada benda-benda yang ketika ditanya ke orang-orang di tempat itu mereka sudah menganggap jual beli, cuma dengan sekadar serah terima doang. Itulah rukun bai'. Yang selanjutnya, ini yang paling bahaya dalam bai' ini adalah yang ada satu lagi jual beli, transaksi jual beli yang hampir semua ulama sepakat bahwa itu tidak sah. Yang namanya bai' al-istijrar. Bai' istijrar artinya ngambil barang, ngambil, nanti akhir bulan bayar. Ketika ngambil tadi kita nggak tahu harga. Beda hal kalau yang tadi, kalau yang pembahasan kita tadi yang ada ulama yang membolehkan, itu ketika jual beli walaupun tanpa dibarengi dengan sighat, tapi mereka sudah mengetahui harganya. Tertera harga. Jadi misalkan ngambil barang udah 30.000 dengan ngasih kasir, ngasih uang, selesai. Bagus. Seharusnya seperti itu. Makanya seharusnya tidak boleh ada itu namanya bai' istijrar. Yang sering terjadi itu di rumah makan biasanya. Makan aja dulu, makan. Kita nggak tahu berapa harga. Jadi ini saya pesan ini ya, kita nggak tahu harga berapa satu piring. Ini ikan berapa, makan dulu. Yang seharusnya harus ada harga. Jadi misalkan kita lihat, oh ini misalkan ikan bakar sekian, ini sekian, ini sekian. Nah ini bagus. Iya, seharusnya seperti itu. Sehingga masih ada ulama yang membolehkan kalau sudah tertera harganya, ketika kita ambil, kita ngasih cuman sekedar ngasih uang tanpa akad sighat, itu masih ada sebagian ulama yang membolehkan. Tapi kalau tidak ada harga sama sekali, oh kita makan aja nggak tahu berapa harga, nanti bayar. Nah ini yang seperti ini namanya bai' istijrar, sepakat ulama tidak sah. Kecuali tempat ini tidak boleh, jangan lakukan bai' seperti ini, karena itu adalah hal yang paling mudah untuk terjadi permusuhan antara satu dengan yang lain. Akan kita masuk ke rumah makan, kita kira ini ikan ini cuma 10.000, makan sudah kenyang makan, pas mau bayar, oh maaf Pak 30.000, wah nyesel. Iya, supermarket itu bagus ada harga seperti itu supaya tidak terjadi permusuhan ya, antara satu muslim dengan muslim yang lain. Jadi bai' istijrar jangan, bai' istijrar
itu sepakat tidak sah. Bai yang ketika akad jual beli nggak tahu harganya berapa, asal ambil aja dulu. Apalagi kadang-kadang di sering tempat pengurus pondok biasanya kadang-kadang melakukan juga. Jadi belik dulu, belik beras, belik sayur, belik ini, nggak hitung dulu. Kecuali setiap belik dia ngitung berapa hari ini. Oh 100.000 Pak. Besok belik lagi, oh 200.000. Ntar dihitung bayar di akhir bulan. Boleh. Yang kadang-kadang yang sering dilakukan para pengurus pondok, ngambil aja dulu. Hari ini ngambil, besok ngambil, lusa ngambil. Nggak tahu berapa harga per harinya. Ntar di akhir bulan baru dihitung sekali. Nggak boleh. Ya, mohon hafid ya. Ya, alhamdulillah. Rumah tahfidz kita bagus. Tapi kadang-kadang terjadi di sebagian tempat pondok tahfidz ataupun pondok biasanya pengurusnya seperti itu. Jadi ambil aja dulu, ngambil. Nanti di akhir bulan baru nanya berapa yang kemarin. Nah, ini yang tidak boleh. So, ini namanya bai' istijrar yang tidak diperbolehkan. Ya, selesai sudah tentang rukun bai'. Sekarang masuk pembahasan syarat syurutul aqidain. Syarat orang yang melakukan transaksi jual beli. Siapa saja yang berhak melakukan transaksi jual beli. Syurutul aqidaini arba'atun. Syarat orang yang melakukan transaksi jual beli 4 syaratnya. 4. Yang pertama itlaqut tasarruf. Memiliki kebebasan dalam melakukan transaksi. Ini siapa yang memiliki kebebasan ini? Adalah orang-orang yang mendapat kebebasan dari syarak, dari syariat, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian manusia syariat ataupun Islam tidak membolehkan mereka untuk melakukan transaksi. Contoh, majnun, orang gila melakukan transaksi. Ini Allah tidak menganggap sah. Jadi kalau kita beli dari orang gila, si penjual, si orang gila ngejual barang, sah jual belinya? Tidak sah. Nah, karena si orang gila tadi bukan mutlak tasarruf. Artinya dia tidak memiliki kebebasan dalam bertransaksi. Jadi syarat akid yang pertama harus memiliki hak ataupun memiliki kebebasan dalam melakukan transaksi. Ini siapa yang memberikan kebebasan ini? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang tidak diberikan hak dalam melakukan transaksi dalam Islam, yang pertama sabi, anak kecil sebelum balik. Enggak boleh. Jadi pertanyaan, Ustaz, sekarang itu anak-anak kecil pada belik sayur, belik ini. Kadang-kadang kita orang tua justru manggil anak, tolong beliin ini. Nah, tolong beliin ini. Sah atau tidak seperti itu? Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Jual beli yang dilakukan anak kecil hukumnya tidak sah. Walaupun ada sebagian ulama yang lain yang membolehkan. Karena anak kecil ini sebelum balik dia dalam pandangan, dalam perspektif syariat Islam, dia ini belum memiliki wewenang, belum memiliki hak, belum memiliki kebebasan dalam bertransaksi, sehingga enggak sah. Yang kedua yang tidak memiliki hak untuk transaksi yaitu majnun, orang gila juga sama. Yang selanjutnya mahjur alaih. Mahjur alaih ini orang yang sudah ditahan semua kekayaannya oleh pemerintah. Biasanya ini orang dia kadang-kadang suka ngebuang hartanya. Kadang-kadang sebagian hartanya banyak tapi dibuang-buang. Ntar itu kadang-kadang seharusnya pemerintahan Islam, beliau ini turun tangan pemerintah ketika dilihat ini anak ini ngabisin harta nggak ada manfaat, mubazir. Dibuang harta sehari habis keuangan misalkan 50 juta. Kebuang itu aja sia-sia, dibeli nggak jelas. Ntar biasanya seharusnya pemerintah saat itu turun tangan. Pemerintah turun tangan untuk disegel. Dia hartanya semua disegel sama pemerintah. Sehingga dia itu semua transaksi yang dia lakukan tidak sah. Seperti sekarang biasanya terjadi hal seperti ini apabila utang.
Jadi apalagi kalau seseorang ngutang sama bank, dia ngutang 100 juta misalkan, sedangkan aset yang dia miliki tidak cukup untuk membayar hutang. Itu biasanya apa yang dilakukan? Pihak bank turun tangan sehingga semua kekayaannya disegel. Nggak boleh. Akhirnya ini orang, maka transaksinya tidak sah. Nah, kecuali atas seizin yang ini tadi. Ya, orang mahjur atau mahjur alaih artinya orang yang tidak sah jual belinya karena ditahan sama pemerintah. Nah, biasanya itu orang biasanya dia anak orang kaya dulu, bapaknya meninggal, kemudian meninggalkan misalkan warisan sampai miliaran. Anaknya itu dibuang-buang harta bapaknya, sehari 50 juta, sehari 50 juta. Maka seharusnya saat itu pemerintah turun tangan. Pemerintah turun tangan untuk menyegel semua harta dia supaya tidak habis semua. Entar untuk kebutuhan dia dikasih. Pemerintah entar mewakilkan satu orang yang amanah untuk memberikan harta tergantung kebutuhan dia. Sehingga dia ini tidak lagi, jadi entar pemerintah bikin pengumuman kepada seluruh, bikin pengumuman di koran dan di TV bahwa si fulan itu hartanya sudah kami segel. Dan siapapun yang orang lain tidak boleh bertransaksi dengan dia. Nah, itu seharusnya, sehingga hartanya terjaga sampai dia belajar lagi keuangan sudah benar, otaknya sudah benar, baru nanti dikasih lagi hartanya kalau sudah benar. Nah, itu seharusnya pemerintah Islam seperti itu. Jadi itu mereka semua anak kecil ataupun majnun, orang gila, ataupun yang tadi mahjur alih, orang yang disegel hartanya sama pemerintah karena dia suka ngebuang-buang harta. Ini mereka ini bertiga tidak sah melakukan akad, tidak sah jual belinya. Anak kecil melakukan akad transaksi jual beli sah atau tidak? Tidak sah. Orang majnun, orang gila melakukan jual beli sah jual belinya? Tidak sah. Tidak sah. Karena dia tidak memiliki namanya itlaqut tasarruf. Dia tidak memiliki kebebasan, tidak memiliki hak, tidak memiliki wewenang dalam bertransaksi. Itu syarat yang pertama. Harus itlaqut tasarruf. Harus memiliki kebebasan dalam melakukan transaksi. Yang kedua, syarat akid orang yang melakukan transaksi yang kedua harus adamul ikrahi bighairi haqqin. Dia itu tidak dalam keadaan terpaksa. Sehingga kalau orang yang terpaksa tidak sah jual beli. Dia todong pistol di kepala. Kamu jual rumah seharga 1 juta atau tidak? Akhirnya dia terpaksa ngejual. Sah atau tidak jual belinya? Tidak sah. Nah, jadi syarat yang kedua adamul ikrah, tidak dalam keadaan terpaksa. Artinya seseorang yang menjual ataupun membeli dalam keadaan terpaksa tidak sah jual beli. Cuman terpaksa di sini paksaan tanpa hak. Artinya kalau paksaan memang sesuai dengan syariat, paksaan memang seharusnya dipaksa, itu sah jual beli walaupun dia dalam keadaan terpaksa. Contoh misalkan kalau seseorang hakim pemerintah memaksa rakyatnya yang kaya untuk menjual makanan pokok. Misalkan lagi musim paceklik, orang pada kelaparan semua, dia ngumpulin, ditampung hartanya, beras banyak dikumpulin sama dia. Itu seharusnya apa? Pemerintah turun tangan. Kayak misalkan kalau kita sering terjadi minyak goreng, ditimbun minyak goreng sampai berton-ton sama orang yang punya uang, ditimbun sama dia. Seharusnya yang hal seperti ini orang masyarakat lagi butuh minyak goreng semua. Minyak goreng harganya mahal semua. Sedangkan ini orang ditimbun biar lebih mahal. Seharusnya saat itu pemerintah turun tangan. Pemerintah wajib itu turun tangan pemerintah. Cuma pemerintah kita nggak sempat mikir itu dia. Sibuk sama yang lain. Pemerintah wajib turun tangan untuk membasmi ini orang-orang jahat ini. Pemerintah wajib memaksa dia. Kamu harus jual, kalau enggak saya paksa tembak.
Ini minyak yang kamu timbun ini, wah kamu harus jual dalam jangka 3 hari. Keluarin semua. Kamu jual semua. Jangan kamu timbun. Kalau enggak saya penjara ataupun saya tembak. Nah, kemudian dia menjual dalam keadaan terpaksa. Boleh atau tidak itu sah jual belinya, padahal terpaksa sah jual beli. Karena itu karena pemaksaan dari pemerintah tadi, pemaksaan yang sah. Yang tidak sah jual beli adalah apabila unsurnya terpaksa tapi paksaan yang tidak sah, paksaan yang tidak dibolehkan. Tapi kalau paksaan yang memang seharusnya memang harus dipaksa, seperti ini, seperti orang yang menimbun minyak goreng tadi, hukumnya sah jual beli walaupun dia dalam keadaan terpaksa. La ilaha illallah. Jadi yang syarat yang kedua yaitu adamul ikrah, tidak dalam keadaan terpaksa, tapi paksaan tanpa hak. Kalau paksaan yang sah, sah jual beli. Kemudian yang selanjutnya syarat akid orang yang melakukan transaksi untuk sah jual beli adalah islamu man yushtara lahu nahwu mushaf. Harus muslim, harus orang yang dibelikan mushaf harus Islam. Jadi pembeli mushaf harus Islam. Apabila yang dijual beli adalah mushaf, enggak harus mushaf, seumpama mushaf, artinya seperti misalkan tulisan-tulisan kaligrafi yang ada tulisan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran enggak harus mushaf utuh Quran, enggak. Semua yang seumpama mushaf artinya yang mengandung sesuatu yang wajib dihormati, misalkan ayat kaligrafi, ataupun asmaul husna, ada tulisan ada asmaul husna di situ. Artinya yang benda yang dijual, yang di benda tadi mengandung hal-hal yang wajib dihormati seperti Al-Quran, tulisan Al-Quran, Al-Asmaul Husna, ataupun nama-nama Nabi Muhammad di situ, nama-nama Nabi. Ini sesuatu yang harus dihormati dalam Islam. Ketika menjual seperti itu, wajib si pembelinya harus muslim. Misalkan kita jual mushaf ke orang kafir, sah atau tidak? Enggak sah. Ataupun ngejual kaligrafi ke orang kafir, tidak sah. Kenapa? Karena khawatir dihina sama dia, khawatir diambil kaligrafi, diinjak-injak. Jadi apabila yang benda yang dijual berbentuk hal-hal yang wajib dihormati seperti mushaf, kaligrafi yang mengandung nama Allah ataupun nama Nabi, itu hukumnya si pembelinya harus muslim, dan gak harus si pembeli. Artinya orang yang bakal ngambil itu bisa jadi ntar seperti ini Pak Ustaz, yang belinya muslim tapi dia cuma sebagai wakil dari kafir. Itu enggak sah. Jadi orang yang ngambil manfaatnya siapa ini? Tidak dilihat si pembeli langsung, jadi dia wakil. Yang dilihat adalah siapa yang akan menjadi milik siapa ini barang. Apabila seseorang membeli untuk orang kafir walaupun dia ini muslim, hukumnya tidak sah. Artinya sesuatu yang mulia dalam Islam tidak boleh dimiliki oleh orang kafir. Mushaf, kaligrafi yang tulisan nama Allah misalkan, ataupun kaligrafi yang Al-Quran, semuanya tidak sah dimiliki oleh orang kafir, sehingga apabila dijual ke orang kafir hukumnya tidak sah. Jadi syarat wa islamu man yushtara lahu nahwu mushaf, harus Islam orang yang dibelikan untuknya, yang dibelikan seumpama mushaf Al-Quran, maka si orang yang dibelikan untuknya harus muslim. Kemudian selanjutnya harus syaratnya selanjutnya au muslimun au murtadun la ya'tik alaih,
Orang yang pembelinya harus Islam jika yang dijualnya hamba sahaya. Jika yang dijual adalah hamba sahaya yang muslim. Misalkan kita punya budak ataupun hamba. Cuma sekarang sudah nggak ada lagi dunia perbudakan. Ini dulu nih, cerita dulu. Kita punya budak muslim, Masya Allah. Kita pengen jual itu budak. Maka syaratnya si pembeli harus muslim. Apabila budak yang kita miliki muslim ataupun budak yang kita miliki murtad, ya awalnya muslim tapi murtad, maka di sini si pembeli harus muslim. Kita nggak boleh kita jual hamba kita yang muslim menjual ke kafir, tidak boleh, nggak boleh. Tapi syarat apa namanya? Harus muslim. Kemudian yang terakhir, ada muharabati man yushtara lahu iddatu harbin. Syarat yang terakhir, orang yang dibelikan benda alat perang harus muslim. Artinya apabila yang dijual belikan itu alat perang, tank ataupun apapun alat perang, maka si pembelinya tidak boleh kafir harbi. Contoh misalkan kita punya produksi helikopter, kita jual itu helikopter ke siapa? Ke Israel, tidak sah jual beli. Kita punya senjata, produksi senjata, kita jual ke kafir, tapi kafir harbi. Tapi kalau kafir zimmi, artinya kafir yang tinggal di negara Islam, seperti misalkan China sekitar kita ini, boleh kita jual, saat boleh, karena antara kita dan mereka itu tidak berperang. Tapi kalau yang kafir seperti misalkan kafir Israel, kita pengen jual alat perang itu, dia tidak sah. Jadi apabila yang dijual itu adalah alat perang, maka disyaratkan pembelinya harus bukan kafir harbi. Kafir harbi artinya orang kafir yang tidak memiliki hubungan dengan kita, kafir yang memang antara kita dengan dia hubungannya perang. Contoh sekarang Israel, maka kita jual senjata untuk Israel, sah atau tidak? Tidak sah, tidak sah. Karena syarat dalam jual beli, apabila yang dijual itu alat perang, maka disyaratkan yang pembelinya tidak boleh kafir harbi, tidak boleh kafir harbi. Inilah beberapa syarat yang orang yang melakukan transaksi jual beli. Yang pertama, harus orang-orang yang memiliki kapasitas, yang memiliki wewenang, yang diberikan hak oleh syariat untuk mentransaksi, sehingga anak kecil tidak boleh, majnun tidak boleh, begitu juga mahjur, orang yang disegel hartanya oleh pemerintah juga tidak sah. Yang kedua, syaratnya tidak boleh dalam keadaan terpaksa, kecuali kalau terpaksanya memang terpaksa yang dibolehkan, seperti tadi orang nimbun minyak goreng. Kemudian apabila yang dijual seumpama mushaf ataupun benda yang lain, kaligrafi yang dimuliakan, itu disyaratkan pembelinya harus muslim. Begitu juga apabila yang dijual budak yang muslim ataupun budak yang murtad, maka pembelinya juga disyaratkan harus muslim. Yang terakhir, apabila yang dijual itu alat perang, maka pembelinya tidak boleh kafir harbi, kafir yang boleh diperangi. Inilah beberapa syarat akidah yang 4. Insyaallah malam besok kita lanjutkan tentang syurut ma'qud alaih, syarat objek yang akan dijadikan barang transaksi, baik uang dari pihak si pembeli ataupun barang dari pihak si penjual. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.